Halo, bertemu lagi dengan Ibu Eka dalam pembelajaran mengenal SPOK. Sebelum Ibu lanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini. Apakah anak-anak pernah mendengar SPOK? Nah, jika anak-anak masih bingung, silakan lanjutkan menyimak penjelasan berikut ini. Sebelum Ibu menjelaskan tentang SPOK, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kalimat. Nah, kalimat menurut TRIM tahun 2017 halaman 141. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan yang menyatakan makna lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat dinyatakan efektif apabila mampu menyampaikan pesan dengan jelas. SPOK merupakan aturan atau rumus yang penting dalam menyusun kalimat yang runtut dan mudah dimengerti. Pertama, kita membahas tentang subjek. Subjek merupakan kata yang memenuhi fungsi dalam kalimat sebagai pokok kalimat. Subjek dapat berupa kata benda atau nomina, kelompok kata benda atau prasa nomina, atau klausa. Subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya apa atau siapa, karena subjek berisi keterangan siapa yang menjadi pelaku dalam sebuah kalimat. Anak-anak, perhatikan contoh subjek berikut ini. Saya pergi memancing. Siapa yang pergi memancing? Jawabannya adalah saya, yang merupakan subjek. Jadi, subjek dalam kalimat tersebut adalah saya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang predikat. Predikat adalah unsur utama dalam kalimat. Fungsi predikat dalam bahasa Indonesia dapat diisi dengan kata kerja atau verba, atau kumpulan kata kerja atau frasa verbal, kata sifat atau adjektiva, atau kumpulan kata sifat atau frasa adjektiva, dan kata benda atau nomina, atau kumpulan kata benda atau frasa nominal. Predikat mempunyai ciri dapat diingkarkan. Jika fungsi predikat diisi dengan kata kerja, maka dapat dinegasikan dengan menambahkan kata tidak. Sedangkan, jika fungsi predikat diisi dengan kata benda, maka dapat dinegasikan dengan menambahkan kata bukan. Perhatikan contoh predikat berikut ini. Dono memakan semua makanan yang tersisa. Kalimat kedua, Dono tidak memakan semua makanan yang tersisa. Pada contoh kalimat di atas, kata memakan menjadi predikat. Memakan masuk dalam kelas kata verba atau kata kerja, karenanya dapat dinegasikan dengan menambahi kata tidak. Selanjutnya, objek. Objek merupakan unsur kalimat yang kehadirannya bergantung pada jenis predikat yang mendahuluinya. Objek harus dimunculkan pada kalimat yang menggunakan predikat berupa kata kerja transitif.
Verba transitif dapat kita kenali jika kata tersebut menggunakan imbuhan meng, i, dan mengkan. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kalimat pertama, Tini mengambil. Kalimat kedua, Tini mengambil baju yang ada di lemari. Pada contoh di samping, fungsi predikat diisi dengan kata kerja transitif berupa mengambil, oleh karenanya objek wajib dihadirkan. Jika tidak dihadirkan, kalimat menjadi tidak gramatikal atau tidak bermakna apa-apa. Objek juga mempunyai ciri lain berupa tak boleh diawali dengan preposisi di, ke, dari. Jika didahului dengan preposisi, maka predikat akan menjadi frasa proposisional dan frasa preposisional tak dapat menjadi objek. Selanjutnya kita membahas tentang keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang keberadaannya bersifat opsional atau tidak wajib. Keterangan dapat diisi dengan nomina atau frasa nomina, frasa numeral, frasa preposisional, atau adverbia. Keterangan wajib adanya hanya jika menjadi bagian dari predikat. Nah, anak-anak, perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kalimat pertama, aktor senior itu meninggal dunia kemarin malam. Kalimat kedua, rumahku menghadap ke timur. Perhatikan kalimat berikut ini. Kalimat pertama, aktor senior itu meninggal dunia kemarin malam. Kalimat kedua, rumahku menghadap ke timur. Nah, keberadaan keterangan pada contoh kalimat pertama bersifat manasuka karena tidak menjadi bagian dari predikat berupa meninggal dunia. Tanpa keterangan, kalimat pertama tersebut tetap gramatikal. Sedangkan pada contoh kalimat kedua, keterangan ke timur menjadi bagian dari predikat dan menghilangkannya akan membuat kalimat tidak gramatikal. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Anton makan, berpola subjek dan predikat. Yunia sedang mandi, berpola subjek dan predikat. Rahma tertidur, juga berpola subjek dan predikat. Contoh kalimat selanjutnya, Mia sedang makan nasi, berpola subjek, sedang makan predikat, dan nasi objek. Budi bermain catur, Budi subjek, bermain predikat, catur objek. Kalimat selanjutnya, Andi membaca buku di rumah. Andi subjek, membaca predikat, buku objek, di rumah keterangan. Anton menulis surat di ruang kelas. Anton subjek, menulis predikat, surat objek, di ruang kelas keterangan. Baik anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Please like, comment, dan subscribe.